Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'ahu hudah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala wan-nara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama wa yaqulu azza wa jalla kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hebatnya ini kalimat la ilaha illallah. Satu orang saja. Semua orang di dunia ini kafir semuanya. Tinggal satu orang muslim. Dan itu kalimat bukan di lisannya saja. Kalau lisan orang munafik juga bisa. Burung beo juga bisa. Tapi di hatinya itu tertanam itu kalimat la ilaha illallah. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Tapi dia masih meyakini akan adanya Allah. Maka selama orang ini masih ada, langit tidak akan runtuh hari ini. Bumi tidak akan dihancurkan oleh Allah. Angin masih bisa dihirup, begitu pula air masih bisa diminum dan sebagainya. Hadirin Allah. Kenapa tadi dikatakan satu orang ini saja ada? Bumi tidak dikiamatkan oleh Allah. Karena itu kalimat di hati dia, bukan di lisan dia. Bukti itu kalimat di hati dia. Kalau orang dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Tapi kalau orang katakan kamu kafir, langsung dia bunuh itu orang. Dia nggak sholat, bahkan bunuh orang. Tapi itu kalimat masih di hati dia. Kiamat tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiamat tidak akan datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai daripada la ilaha illallah yang terhunjam di hati, bisa mengantisipasi datangnya hari kiamat. Dia sedang sarapan, ternyata kucing melompat ke meja dia, diambil, dia punya ikan, marah, dia lempar dengan itu peluru. Ternyata cuma kena kaki kucing, sambil berlari kucing bawa ikan, tertawa dia. Dia heran, berdusta teman saya ini. Dikatakan peluru ini bisa mematikan gajah atau singa, kucing aja tidak mati. Dia katakan saudara kamu ternyata membohongin saya. Saya gunakan itu peluru melempar kucing aja nggak mati, apalagi gajah. Dia katakan bagaimana kau gunakan itu peluru? Ya saya lempar. Dia katakan bukan saya yang salah, kamu yang nggak paham. Itu kekuatan peluru bukan di tangan tapi dalam pistol. Kalau sudah diletakkan dalam senapan atau pistol baru ada kekuatan itu peluru kan. Ini kalimat la ilaha illallah punya kekuatan besar. Cuman kita belum meletakkan di. Maka inilah kerja para anbiya alaihi salatu wassalam, menanamkan itu kalimat di hati umatnya tersebut. Kalau suatu saat ini terhunjam di hati, maka itu orang jadi orang besar. Punya kekuatan yang sangat hebat. Di depan panglima yang ditakuti seluruh dunia nih, Rustum namanya. Kerajaan Romawi aja takut sama ini orang. Tapi di depan Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, orangnya kecil saja, bajunya bertambal, pedangnya juga tanpa hulu. Tapi dia berani berbicara kepada Rustum. Ketika Rustum mengejek dia, kalian orang Arab, urat, nggak punya baju, hufat, nggak punya sandal, datang ke tempat kami, jia, lapar, untuk mencari makan, pakaian. Sudah pulang saja kalian ke negara Arab. Kami akan supply makanan, pakaian. Jangan mengganggu negara kami. Maka bin Amir katakan, Ibu ta'asan Allah, kami datang kemari bukan cari makan, bukan untuk mencari pakaian, tidak, tapi dihantar oleh Allah. Untuk apa? Untuk membawa kerjanya para nabi yang tiga tadi. Linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah. Mengeluarkan hamba-hamba Allah dari penghambaan kepada hamba, mengagungkan manusia kepada menghambakan hanya kepada Allah, mengagungkan Allah. Wa min jawril adyan ila adil Islam, dari kepalsuan ideologi sekarang. Pemahaman yang salah kepada benarnya Islam. Kemudian yang ketiga, wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhir, dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat.
Itu sahabat Nabi, hadirin, agung dia. Kenapa berani berbicara di hadapan panglima yang ditakuti oleh Romawi tersebut? Panglima Persia. Karena sudah itulah letaknya la ilaha illallah di mana? Di hati. Perempuan itu makhluk yang lemah, perlu dikasihani. Tapi oleh orang yang kekeh digampar malah, darah mengucur. Tapi itu perempuan ketika tertanam itu kalimat di hati dia, dia berani berteriak, "Ya Umar, if'al bina ma tasha, fa inna la natrukul Islam." Wahai Umar, kerjakan apa yang kau mau. Kami tidak akan tinggalkan Islam. Bagaimana kalau agama yang kita pegang sekarang lebih hebat daripada agama nenek moyang? Dia wanita, tapi suara yang keluar daripada lisan dia bersumber daripada hati, hadirin. Itu peluru diletakkan dalam senapang. Umar yang dikenal dengan singa padang pasir ternyata lemah lunglai, nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merengek, baca apa yang kalian baca tadi, najis kamu sekarang, pergi, mandi kau. Ternyata itu laki-laki tunduk di bawah suara itu wanita. Dari mana kekuatannya tadi? Karena itu kalimat sudah terhunjam di mana? Di hati, ya. Akhirnya Sayyidina Umar mandi dan bersimpu di hadapan adiknya, dibacakan dari firman Allah, menangis dan langsung ayahnya minta dibawa untuk menjumpai Nabi SAW masuk Islam. Permasalahannya sekarang itu kalimat sudah banyak kita bicarakan di bibir, kita tulis di buku, di internet dan sebagainya, belum kita usahakan terhunjam di hati kita ini. Inilah kerjanya para anbiya alaihi salatu wassalam, membawa itu kalimat, dan Allah memberikan jaminan. Kalau ini kalimat, hadirin, diucapkan saja, langit tidak akan runtuh, bumi tidak akan bergoyang. Apalagi kalau itu kalimat dibawa, maka orang yang membawanya sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Sehingga Allah katakan, "Ya Daud, wahai Daud, man radda ilayya hariban." Siapa yang berangkat pergi menjumpai hamba-hambaku yang sudah lari daripada aku. Kenapa lari daripada Allah? Karena itu kalimat sudah tidak ada. Dia mencari sesuatu selain daripada Allah, lari dia, sehingga hidup dalam kemaksiatan. Dan kenapa orang berbuat maksiat? Bukan karena tidak ada polisi, bukan karena nggak ada duit, tidak. Perbuatan itu semua maksiat adalah karena lemahnya iman. Nabi sabdakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Satu orang berzina tidak akan berzina dia kalau dia beriman. Kenapa dia berbuat zina? Karena lemahnya iman, bukan karena faktor ekonomi, tidak. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan orang tidak akan mencuri saat dia mencuri kalau dia beriman. Kenapa dia mencuri? Bukan karena ekonomi, tidak, bukan karena barang-barang naik, tidak, karena lemahnya iman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan orang enggak akan minum khamar saat dia minum khamar kalau dia beriman. Kenapa dia minum khamar? Karena lemahnya iman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dia kejar itu orang, datang. Dia jumpain, dia bicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Sehingga ketika terhunjam itu kalimat, dia enggak berani mencuri, enggak berani minum, tidak berani lagi untuk berbuat zina. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala firman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, siapa yang mampu mengembalikan hambaku yang sudah lari dari aku tadi? Katabtu indi jahbazan, aku tulis dia sebagai orang besar. Wa man katabtu indi jahbazan lam u'adzibu abadan." Dan orang yang aku tulis orang besar, tidak akan aku siksa selama-lamanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dalam riwayatnya, dalam apa yang saya bacakan tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkannya saja, menanamkan itu di hati, betapa tinggi nilainya tersebut. Bagaimana kalau itu kalimat dia bawa? Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah kerja para anbiya alaihi salatu wasallam, membawa ini kalimat ke hati-hati manusia. Kemudian mereka menjelaskan akan kehebatan amal yang diberikan oleh Allah, bukan kekuatan mal. Hari ini kita terpesona akan kehebatan. Ekonomi Amerika maju, ekonomi ini maju. Mereka bikin pesawat dan sebagainya, tidak. Mereka tidak maju, hadirin. Majunya orang dengan amal, bukan dengan mal, tidak. Bahkan hadirin Subhanahu wa taala, dulu sering saya ulang-ulang ini. Mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang semakin tertanam di hati, semakin paham. Satu saat di sebuah pengajian biasa rutin setiap minggu di Pakistan, satu orang ulama mengatakan di perumahan orang-orang kaya, pengajian umum, dia katakan, "Wahai saudara-saudara, harta seseorang tidak memajukan seseorang.
Harta tidak memajukan seseorang. Hari ini kita merasa negara itu maju adidaya kalau sudah punya harta yang banyak. Itu pemahamannya ada pada kaum orang-orang kafir sejak zaman dahulu sampai sekarang. Allah katakan bagaimana pemahaman kaum Ad. Mereka merasa negara jadi negara adidaya, orang yang kuat sampai mampu berani menantang dunia, man asyaddu minna quwwah. Kenapa? Karena waktu itu kaum Ad memiliki 3 perkara. Nabi Hud alaihissalam katakan kepada kaum Ad, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah kalian membangun gedung-gedung pencakar langit di setiap lembah-lembah sebagai ayat simbol di suatu negara? Hari ini orang merasa hebat kalau sudah punya bangunan yang tinggi. Indonesia merasa bangga kalau punya Monas, punya Borobudur. Malaysia juga nggak mau kalah, punya Menara Kembar. Perancis juga sebelumnya merasa bangga dengan Menara Eiffel yang mereka buat. Amerika juga merasa bangga dengan WTC yang dia miliki, yang dia hancurkan sendiri. Tapi itu semua adalah bangunan-bangunan yang tinggi itu, dan mereka merasa inilah simbol daripada kehebatan satu negara. Allah katakan ta'bathun, semua nanti akan menuju kepada kesia-siaan. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan kalian punya teknologi yang sangat hebat sehingga bisa merubah bahan baku menjadi bahan jadi. Made in Amerika, made in Jepang, made in macam-macam made in tadi. Merasa bangga dengan kekuatan ekonomi dia. Wa idza batashtum jabbarin, kalian menciptakan senjata yang canggih mutakhir sehingga bisa menghajar musuh dengan bengis. Ini ciri negara adidaya dalam pemahaman orang-orang dahulu sampai sekarang. Tapi hadirin subhanahu wa ta'ala, para anbiya menjelaskan tidak, itu semua bukanlah kekuatan. Yang kuat itu amal kalian sendiri. Maka satu orang kaya protes seperti instruksi, dia katakan, maaf Ustaz, kenapa Ustaz katakan bahwasanya harta tidak memajukan seseorang? Ini dalam majelis agama dia bicara. Uang yang saya miliki saya buktikan telah memajukan saya sendiri ini hari. Bagaimana memajukan kamu? Saya sudah terbiasa sholat Jumat di saf yang pertama. Memang mereka berlomba-lomba di Pakistan, di Saudi Arabia untuk mendapatkan saf yang pertama. Tapi hari ini saya terlambat. Maka saya dapatkan saf yang kedua saja. Tapi saya punya tekad, saya harus masuk ke saf yang pertama. Maka saya perhatikan satu persatu di depan saya. Ternyata ada orang miskin yang saya kenal. Akhirnya saya keluarkan uang saya tadi, saya kasih dia itu duit. Anggaplah 100.000 rupiah uang kita. Maka orang miskin yang sudah di saf yang pertama melihat ada uang 100.000 rupiah. Langsung dia paham apa yang diinginkan oleh yang memberi tadi. Apa yang dia pahami? Langsung dia mundur, silakan tafadhal. Maka saya pun maju ke saf yang pertama. Berarti uang saya telah memajukan saya dari saf kedua ke saf yang pertama. Kenapa Ustaz katakan uang tidak memajukan seseorang? Saya buktikan sendiri, ternyata uang saya telah memajukan saya ke saf yang pertama. Bisa dipaham teman-teman? Jadi uang 100.000 telah memajukan dia dari saf kedua menjadi saf pertama. Sementara Ustaz ceramah tadi, uang tidak memajukan seseorang. Maka kata itu Ustaz, saudara berpikir dengan baik. Ketika uang di kantong kamu itu namanya mal, namanya harta. Di kantong itu namanya harta mal. Kamu di saf yang keberapa? Di saf kedua. Ketika uang kamu keluarkan, kamu kasihkan kepada kepada fakir miskin, itu namanya sedekah, namanya amal. Jadi yang memajukan kamu itu apa? Mal kamu kah, amal kamu kah? Walaupun 1 T di kantong dia, tinggal main-main 1 M lagi, nggak 1 T sekarang. Tapi di kantong nggak dikeluarin, maju nggak? Tetap di saf yang kedua di belakang. Tapi ketika berani merubah mal menjadi amal, maka dia dimajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya-kaya di kebun jeruk di Jakarta nggak akan maju kalau nggak mau mengeluarkan duitnya dari kantong dia tersebut. Tapi kasihannya orang miskin tadi, ketika dia mau menerima duit, menerima mal, malah dia mundur dari saf yang pertama ke saf yang kedua. Jadi kalau karkun-karkun yang miskin sekarang mau menerima mal, dia akan mundur ke saf yang kedua. Tapi kalau dia berkata, nggak mungkin saudara, saf pertama nggak bisa dibayar dengan duit. Maka kehebatan orang miskin ketika bertahan dengan amal,
Tidak mau dia korbankan amal dia tadi dengan mal. Dan hebatnya orang kaya ketika mau merubah mal dia menjadi amalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para anbiya menjelaskan kekuatan amal bukan kekuatan mal. Nabi SAW menceritakan 3 orang musafir dia. Dalam perjalanan ketika ternyata malam sudah tiba, nggak ada tempat bermalam. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Hujan lebat turun. Dan batu menggelundung dari atas gunung sana menutup pintu gua tersebut. Dengan kekuatan badan mereka berusaha untuk menggeser itu batu, ternyata nggak tergeser juga. Hari semakin gelap, semakin pengap. Habis tenaga mereka untuk menggoyang, menggeserkan itu batu, ternyata nggak bergeser. Akhirnya ada suara, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kalian minta kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan. Bertawassul dengan amal. Mereka katakan unzuru a'malan amiltuha lillahi salihatan. Perhatikanlah amal-amal yang pernah kalian kerjakan, amal soleh. Fas'alullaha biha. Sekarang mintalah kepada Allah melalui amal, bertawassul dengan amal. Maka satu orang bertawassul karena kebaktian dia kepada orang tua, tidak meminumkan susu kepada anak-anak sebelum daripada ayahnya tersebut. Setengah malam atau satu malam dia pegang itu mangkok sampai ayahnya dan ibunya terbangun di pagi hari. Kemudian yang kedua meninggalkan perzinahan, dan yang ketiga memelihara harta buruh dengan baik, dia kembangkan sehingga menjadi sapi, kambing yang banyak, dan dia berikan tanpa dia minta fee sedikit pun juga dari orang tadi. Maka batu bergeser. Inilah kekuatan daripada amal, Pak. Hari ini kita masih terpesona daripada kekuatan mal, padahal kekuatan amal yang kita inginkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ajib. Makanya para anbiya senantiasa menjelaskan kehebatan sholat, sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya. Satu orang laki-laki lapor pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini kerja, adik saya di majelis ta'lim terus, ada keluhan, seakan-akan adik dia yang duduk di majelis ta'lim membebani dalam kehidupan dia. Maka Nabi jelaskan, la'allaka turzaqu bih. Wahai saudara, pahamilah, kamu itu dapat rezeki kerja itu karena adik kamu di majelis ta'lim. Sadari keberadaan putra-putra bapak yang sedang mondok di Temboro, di Magelang, di Seragen, di mana-mana itu. Yang hadir di majelis ta'lim itu menyebabkan mudahnya rezeki bapak. Bukan karena kerja kita yang menghasilkan rezeki, enggak. Duduknya mereka di majelis ta'lim, hidupnya ta'lim di rumah itu mudahkan rezeki kita. Ini kekuatan daripada amal. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling hebat adalah dakwah. Wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan dakwah, tapi dibandingkan dengan amal yang benar. Dia berdakwah, tapi tidak hanya pandai berujar, dia buktikan betul-betul dakwah dia dengan amalan. Kemudian setelah dia mampu berdakwah dan beramal, dia tidak pernah sombong. Wa qala innani minal muslimin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang otak kita terbatas, Pak. Apa yang diucapkan oleh para nabi tidak bisa dipahami hari ini. Mungkin sekian tahun akan datang. Orang yang jenius di masyarakat Arab namanya Adi bin Hatim. Ketika Nabi SAW dan para sahabat masuk ke perkampungan dia daerah Riyadh sana, dia lari. Sementara bibinya dengan kaumnya ditawan. Maka bibinya datang, ya Rasulullah, orang yang saya harapkan untuk melindungi saya, dia sudah lari sekarang, namanya Adi. Kasihani saya ya Rasulullah. Nabi tahu dia adalah adik seorang yang dermawan, namanya Hatim. Nabi katakan pada sahabat, muliakan ini perempuan, kembalikan dia ke kampung dia, dan lepaskan semua tawanan. Adi katakan, saya benci melihat kehadiran Nabi dan para sahabat, maka saya lari bergabung ke Romawi sana. Tapi setelah tinggal beberapa lama saya lihat ternyata penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam gereja sana. Saya paham, ini agama yang tidak benar juga.
Kenapa saya tidak kembali ke kampung saya? Ketika sampai kembali di kampung dia, dimarahin sama bibinya, "Wahai Adi, kenapa kamu lari dari itu orang? Dia telah berbuat baik, banyak berbuat baik kepada kita. Saya dibebaskan, dikasih kendaraan yang bagus. Bahkan semua keluarga kamu dilepaskan daripada tawanan peperangan. Datangi dia sekarang." Maka Adi pun datang ke kota Madinah. Melihat Adi datang, orang Madinah senang semua. Mereka katakan, "Ja Adi, ja Adi. Adi telah datang, Adi telah datang." Karena mereka yakin kalau Adi sudah masuk Islam, nanti semua sukunya akan masuk Islam semua. Dan Nabi pun menerima dia dengan baik. Kemudian Nabi SAW mengajak Adi untuk masuk Islam. Adi katakan, "Ya Rasulullah, saya sudah punya agama sendiri." Nabi katakan, "Saya lebih tahu daripada kamu tentang agamamu sendiri." Kaget dia. Dan Nabi jelaskan, "Bukankah agama kamu demikian-demikian?" Dijelaskan satu persatu dengan detail. Adi sadar kalau gitu betul, dia ini adalah Rasulullah SAW. Tapi belum masuk Islam juga. Nabi katakan, "Wahai Adi, saya tahu kenapa kamu belum bisa menerima Islam. Karena kamu lihat sekarang sahabat-sahabat karena orang-orang miskin. Nggak punya kekuatan apa-apa sepertinya, nggak punya kekuatan ekonomi, senjata, dan lain-lain. Sementara dunia sedang mengepung mereka ini, ingin menghancurkan mereka. Kelihatannya umat Islam begitu lemah. Media informasi nggak dimiliki apa, senjata pun nggak dimiliki, semua dimiliki oleh Yahudi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Mereka mempromosikan macam-macam akan kejelekan Nabi SAW di belahan-belahan dunia dan merasa hebat ekonomi di tangan mereka tersebut. Adi pun terkesan dengan info yang mereka berikan tersebut, sebagaimana hari ini juga umat Islam juga terkesan. Maka Nabi katakan, "Wahai Adi, kamu tahu Hira? Negeri yang ada di Irak sana, bagus, negeri lama." Kata Adi, "Saya dengar, tapi saya belum pernah pergi." Jaraknya lebih kurang 1000 km dari Madinah. Nabi katakan, "Wahai Adi, nanti akan datang satu orang perempuan, Zuainah, gadis. Dia akan datang naik onta sendirian. Dalam sekedup dia tersebut sampai ke tawaf di Ka'bah sendirian, tanpa ada yang menemani." Heran Adi, bukankah antara Mekah dengan Irak banyak penyamun-penyamun perampok-perampok tersebut? Jangankan anak gadis, laki-laki aja belum tentu aman membawa harta benda. Sekarang kau perempuan bisa berjalan dengan aman. Nabi katakan, "Wahai Adi, kamu nanti akan lihat satu orang wanita, anak gadis tersebut berjalan di atas onta dia dari Hira sampai ke Mekah, tawaf dengan aman." Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Wahai Adi, kamu nanti akan lihat Kisra bin Hurmuz, raja Persia sekarang, akan takluk di bawah telapak kaki sahabatku." Heran Adi, Kisra bin Hurmuz, raja Persia yang begitu hebat, takutnya akan jatuh kepada orang-orang yang kere-kere kayak gini? Nabi katakan, "Ya." Kemudian yang ketiga, "Wahai Adi, nanti akan datang suatu masa, begitu hebatnya ekonomi waktu itu, Allah amankan dan makmurkan. Satu orang kaya ingin membagikan harta-harta yang nggak ada yang bisa nerima, nggak ada yang mau nerima lagi. Dengan kekuatan apa, Pak? Kok dunia bisa menjadi aman, perampok-perampok nggak ngerampok lagi? Begitu pula negara adidaya akan takluk. Bahkan hadir Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ekonomi akan maju. Sampai-sampai orang kaya ingin membagi harta yang nggak ada lagi yang menerimanya tersebut. Inilah kekuatan dakwah. Selain dakwah nggak ada kekuatan yang bisa mewujudkan demikian. Nabi terus berdakwah dan berdakwah. Ternyata Adi sendiri memperhatikan, melihat. Aku lihat, kata Adi, satu orang Zuainah, perempuan tadi yang gadis di zaman Sayyidina Umar. Dia pergi haji tawaf sendirian tanpa ada yang menemani. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Bagaimana kau dapatkan orang-orang di jalan?" Dia katakan, "Semua orang tua seperti ayah dan ibuku sendiri. Anak-anak muda seperti saudaraku sendiri. Di mana perampok-perampok tersebut? Sudah jadi karkun semuanya." Ini kekuatan dakwah, Pak. Merubah perampok-perampok menjadi dai-dainya Allah. Dulu kita terasa ada perasaan takut berjalan dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan. Di jalan banyak, ya susah untuk kita nggak ceritakan tersebut. Tapi ternyata sekarang, Masya Allah, kalau kita lewat Polopo Masamba,
Yang tadinya ketakutan wajah sekarang senyum, pada lempar rambutan, lempar langsat dan sebagainya. Di mana mereka yang suka tawuran tadi sudah jadi karkun semuanya. Ini kekuatan dakwah. Dan kata Adi, saya termasuk orang yang ikut menyerang kerajaan Persia, yaitu perang Qadisiyah. Di zaman Sayyidina Umar juga bersama sahabat Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Itu mahkotanya tentara Raja Persia dibawa ke Madinah, 250 kg beratnya lebih kurang. Ditendang-tendangnya sahabat saja. Dan yang ketiga pasti akan terjadi. Tapi Adi sudah meninggal dunia di zaman Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi. Ma'mur itu kerajaan. Sehingga orang kaya ingin bagikan harta yang gak ada yang menerima lagi. Apakah memang semuanya sudah Allah kayakan? Atau memang ada masih banyak orang miskin tapi mereka takut untuk menerima harta? Mereka yang mampu tuh makan sekali sehari takut untuk menerima lagi makan untuk 2 kali karena nanti dihisab di hari kiamat. Qanaah sudah Allah tanamkan. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ini kerja, Pak. Bahkan hadirin oleh Allah, suara-suara sumbang dan sebagainya akan dihilangkan ya Allah. Hari ini kita dituduh teroris, dituduh macam-macam. Itu tuduhan sejak zaman dahulu sudah ada. Cuman yang belum ada siapa yang membuktikan saya ini bukan seperti yang dituduhkan tersebut. Media informasi tidak bisa dilawan dengan informasi juga, Pak. Hanya dilawan dengan gerak saja. Semua orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab sudah mengirim intelijen ke berbagai tempat. Di kota Mekah itu ada orang gila, tukang sihir, suka memecah bermacam-macam informasi diberikan. Sehingga orang-orang yang pintar-pintar pun yang datang ke kota Mekah terpaksa harus menutup telinga mereka dengan kapas supaya jangan mendengarkan, jangan jumpa dengan itu orang. Tapi ternyata Nabi SAW terus bergerak dan bergerak. Dengan tenang beliau sholat di depan Ka'bah. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi yang sudah terkesan dengan media informasi tadi, dia katakan, saya letakkan kapas di telinga saya ini supaya jangan mendengar suara itu orang yang dikatakan gila tadi. Tapi ketika melihat ternyata Nabi bukan sembunyi di rumah dia, tidak. Tetap berjalan, sholat di depan Ka'bah sana. Dia perhatikan ini wajah bukan wajah teroris ini. Wajah orang bagus, orang baik. Kemarin kami di Brazil keliling Jaula karena pesan daripada Syuro Malaysia di Z, Lutfi jangan lepas sorban, jangan lepas jubah. Itu syiar, nanti mereka akan terkesan. Jangan kau lepaskan itu semua karena tuduhan saja. Betul, kita berjalan, jauhlah tasbih saja, jauhlah tasbih. Anak-anak sekolah datang semua. Usama bin Laden, Usama, mari berfoto sama-sama dan sebagainya. Ternyata mereka mulai akrab, semakin dekat. Kita ingin buktikan umat Islam itu bukanlah pembunuh, hadirin, bukan penyembelih, tidak, tapi yang menyebarkan senyuman. Dituduh jangan marah kita. Biarkan mereka katakan ini orang gila, teroris, tapi pergi saja, bawa itu senyuman. Kadang-kadang kita ini konyol. Jangan berangkat ke negara-negara tersebut, iman kita nanti lemah. Melihat perempuan yang pakai yokensi dan sebagainya. Bukan masalah mereka, masalahnya masalah kita. Perempuan, maaf nih, di pesawat pakai yokensi, kita mau duduk di samping dia gimana? Saya bilang tolong pindah ke sana, nggak mau pindah dia. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah melengos ke sana pun juga. Kita buat amalan, ternyata itu perempuan malu sendiri, dia ambil dia punya tas, dia pakai baju yang lengkap lagi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini umat perlu bergerak dan berjalan. Hadirin Allah, ini kekuatan daripada ini kerja dakwah, Pak. Akhirnya apa? Tufail lihat ini wajah orang wajah baik lagi. Dan ternyata dengan kekuatan itu dai tadi, Pak. Kapas yang ditaruh di telinga tadi untuk menghalang masuknya kebaikan. Ternyata kekuatan amal. Suara Nabi SAW mampu untuk menembus itu kapas, Pak. Hak tidak bisa dihalang dengan kekuatan apapun juga, hadirin. Hanya Tufail katakan ini bukan suara tukang sihir, bukan suara penyair, bukan. Saya lebih tahu tentang syair daripada orang-orang Arab yang ada di sini. Dia ikuti perjalanan Nabi ke rumah dia. Hanya terus terang dia katakan,
apa yang terjadi, yang was-was yang diucapkan oleh para media informasi tadi. Nabi membaca Al-Quran, Tufail bin Amr